Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Bagus. Nanti saya coba tanya lagi setelah kalian selesai nonton film satu ini ya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah film yang berasal dari Korea. Tempat berasalnya budaya yang digandrungi warga Indonesia dalam bentuk K-pop dan drakor dan plastik. Jika K-pop dan drakor bisa dibilang sebagai alternatif hiburan, film ini mungkin bisa memberi efek sebaliknya. Bukannya menghibur, mungkin ya kamu malah segera butuh dihibur usai menonton film ini. Kenapa demikian? Karena film dengan judul Moebius yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradari oleh Kim Ki-duk ini sempat menjadi intrik dan perdebatan di banyak kalangan oleh karena penggambaran adegan dalam filmnya yang bisa dibilang cukup disturbing. Perih banget. Film ini nyaris tidak memiliki dialog sama sekali. Para karakternya hanya mengeluarkan suara tangis atau suara desahan. Namun tidak pernah ada satu kata pun. Dan terutama, film ini dihiasi dengan unsur incest, pemerkosaan, pengebirian, bahkan hingga kanibalisme. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Yakin kuat? Kalau gitu ayo kita mulai. Jangan lupa subscribe dulu dan nonton video ini sampai habis. Moebius menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang terdiri dari atas seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak remaja laki-laki. Di awal film sudah ditunjukkan bahwa ini merupakan keluarga yang disfungsional. Ayah dan ibu saling tampar-menampar, bahkan hingga bergulat di depan si anak. Namun si anak hanya diam saja sambil makan roti dengan santai tanpa ekspresi. Disfungsional kan? Nah, kemudian malamnya si ibu dan si anak melihat sang ayah sedang begini nih, sedikit dipapap dengan seorang penjaga toko kelontong yang menjadi selingkuhannya. Yang rupanya cewek penjaga toko ini juga diperankan oleh orang yang sama dengan pemeran si ibu. Lah, saya baru tahu. Beda banget gak sih? Si ibu terlihat lebih bengis dan mengerikan dengan dandanan ala susananya, sedangkan si penjaga toko terlihat lebih kalem meskipun dia adalah pelakor penuh dosa yang nanti diazab di neraka. Tentu saja si ibu tidak tinggal diam setelah tahu dirinya diselingkuhi. Setelah memecahkan jendela toko kelontong milik si penjaga toko, kemudian ia mendatangi suaminya yang tengah tidur lelap di rumah. Ia mengambil sebilah pisau dan mencoba untuk memberi sang suami sunat tahap kedua. Percobaan ini gagal karena si suami terlanjur bangun. Masih sakit hati karena dikhianati, sang ibu melampiaskan amarahnya dengan menyelinap ke kamar anaknya yang sedang tidur pulas. Lalu, oke di sini perih banget, memotong bubung anaknya dengan sebilah pisau. Tidak cukup dipotong, setelah itu si ibu memasukkan potongan burung tersebut ke mulutnya dan ya dikunyah layaknya potongan daging wagyu yang sangat lezat. Sementara si anak hanya bisa meringis kesakitan dan si ayah tidak tahu harus bagaimana. Usai menunaikan penyunatan tersebut, sang ibu pergi dari rumah, melewati seorang pria yang sedang beribadah, kemudian membuntuti pria tersebut dan pergi entah kemana. Dalam film ini, penis digambarkan sebagai sebuah simbol keperkasaan dan kekuasaan kaum pria. Kehilangan penis artinya kehilangan kelakiannya. Sang ayah sebagai sesama pria tentunya memahami derita yang dialami oleh anaknya. Ya jelas bapak, disunat sekali aja sakit, ini disunat sampai habis. Dipenuhi rasa sesal dan penuh rasa bersalah, sang ayah mencoba segala cara untuk membantu sang anak agar bisa menggapai kelaki-lakiannya kembali. Mulai dari googling di internet dan berkonsultasi dengan dokter, hingga rela tubuhnya dipukul habis-habisan sebagai bentuk penebusan dosa terhadap anaknya. Di sisi lain, sang anak dibully oleh teman-temannya saat ketahuan ia sudah tidak memiliki penis. Sebagai kompensasi atas hilang alat kelaki-lakiannya, ia bergabung dengan segerombolan pemuda sok jagoan yang mendorongnya untuk membuat kelaki-lakiannya dengan melakukan hubungan seks. Pembuktian ini dilakukan dengan memperkosa sang penjaga toko yang dulunya merupakan selingkuhan ayahnya. Meski tanpa penis, si anak mencoba untuk tetap menunjukkan keperkasaannya dengan menggenjot tubuh si penjaga toko yang terlentang tak berdaya. Usai melakukan pemerkosaan tersebut, si anak ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Di sini, penjara menjadi sebuah simbol tempat yang dipenuhi dengan aura maskulin. Di antara para napi yang terlihat sangar, si anak tak bertitit justru menjadi sosok feminim dan tak berdaya, bahkan hingga hendak diperkosa oleh napi lainnya. Iya, benar, ditusbol. Di sisi lain, sang ayah masih terus mencoba untuk membantu anaknya. Salah satu bentuk nyata dari kelaki-lakian adalah kemampuan untuk ngecerot atau ya mengejakulasikan sperma. Dari hasil googlingnya, sang ayah menemukan sebuah artikel yang menjelaskan
bahwa seluruh tubuh bisa difungsikan sebagai alat kelamin. Poin ini menegaskan bahwa pria digambarkan hanya sebagai sebuah penis berjalan. Usut punya usut, sang ayah menemukan sebuah cara untuk bisa mencapai orgasme tanpa adanya penis, yakni dengan merangsang tubuh dengan rasa sakit yang luar biasa hingga setara dengan kepuasan seks. Lebih tepatnya dengan cara menggosokkan batu kasar ke kulit hingga menguak dagingnya. Iya, di sini saya perih. Saya sering nonton film bunuh-bunuhan, cuma kalau yang ini, koreng sedikit aja saya nangis. Cara ini ia sampaikan pada anaknya yang masih di penjara, karena sudah tidak tahu harus bagaimana. Sang anak pun mencoba metode menyakitkan ini dan akhirnya dia berhasil ngetrot. Tepuk tangan dulu. Sepulang dari penjara, si anak justru jadi bocah tanggung yang baru kenal masturbasi. Ia jadi ketagihan dan ya keranjingan, tahu sendirilah yang baru pertama. Nah, ia terus sengaja melukai dirinya sendiri demi bisa orgasme. Di sini, sang ayah masih terus merawat anaknya dengan cara mengobati luka di kulit anaknya gara-gara masturbasi yang berlebihan. Si anak bahkan menemukan cara baru saat ia mendatangi si penjaga toko. Ketika si penjaga toko menusukkan pisau ke bahu si anak, perih serius. Si anak justru minta pisau tersebut digoyang-goyangkan sembari ia mendekap dan meremas susu si gadis penjaga toko. Di sini gagang pisau digambarkan seolah seperti sebuah batang penis yang dikocok-kocok demi mencapai ejakulasi. Pengorbanan sang ayah pun tak berhenti di guling saja. Sang ayah akhirnya merelakan penisnya dipotong dan ditransplantasi untuk anaknya. Namun sayangnya, meski sudah menjalani operasi ini, penis si anak malah tidak bisa ereksi tegak berdiri. Iya, ereksi emang tegak berdiri. Kalau ada yang tegak ke samping, erosi kayaknya. Semua itu berubah ketika suatu malam, sang ibu tiba-tiba pulang kembali ke rumah. Di hadapan ibunya yang mencoba ngelonin si anak, penis baru si anak justru bisa bangun. Oke, gue akuin gue di sini ngerasa awkward. Si ibu yang merasa bertanggung jawab atas hal ini akhirnya mencoba untuk membantu anaknya mencapai ejakulasi. Ibu yang baik, sangat baik. Bagian film ini menggambarkan hubungan antara ayah dan anak yang notabene adalah sesama pria, berbagi penis yang sama dan wanita yang sama. Disinilah si ayah mulai kembali berubah. Ia tidak terima istrinya justru melayani anaknya sementara dirinya tidak berdaya dan tidak memiliki penis. Dilanda amarah dan nestapa, sang ayah mengambil sebilah pisau dan mencoba untuk memotong penis miliknya yang sekarang terpasang di tubuh anaknya. Ribet cuma gara-gara batang. Usaha ini berhasil digagalkan oleh sang anak dan sang ibu, dan berakhir dengan tangisan berjamaah oleh mereka bertiga. Ya, sedikit touching, cuma ya nggak gini juga sebenarnya. Masih murka karena istrinya yang tidak mau melayaninya dan karena anaknya yang tidak tahu balas budi dan kurang ajar, si ayah akhirnya membunuh istrinya dan membunuh dirinya sendiri dengan sebuah pistol revolver. Yang juga menjadi perlambangan penis itu sendiri. Kaget melihat mayat ayah dan ibunya, sang anak mengambil pistol revolver itu dan menembak penisnya sendiri. Kemudian film selesai. Gimana? Oke, jadi gini. Bisa dibilang bahwa film ini merupakan perjalanan dan dinamika dari sebuah penis. Semua masalah diawali dengan penis dan diakhiri dengan penis juga. Masalah di awal yakni saat sang ayah berselingkuh dan bersetubuh dengan si penjaga toko. Lalu masalah di akhir adalah kala penis sang ayah yang terpasang di tubuh sang anak membuat sang ayah murka dan cemburu. Siapa yang suruh pasang? Ada yang bilang bahwa benang merah dari film ini dapat dijelaskan dengan konsep lingkaran kehidupan yang menjadi unsur dalam kepercayaan Buddha. Bahwa semua akan kembali ke titik awal, kembali ke persetubuhan, kembali ke masalah penis, kembali ke konflik suami istri, dan kembali ke incest yang sebenarnya sudah diterangkan dari awal film. Karena di akhir film ditunjukkan bahwa rupanya sosok yang tengah beribadah yang dibuntuti oleh sang ibu adalah si anak itu sendiri. Sekian alur singkat dari film Mobius karya Kim Ki-duk. Bagaimana pendapat kamu tentang film sakit ini? Dia gue bilang sakit karena emang sakit, keluarga sakit, disfungsional. Kalau orang gue bilangnya ragenep cok. Film apa lagi yang kamu ingin kita bahas? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.